Abu Yazid, Thaifur bin Isa al-Bistiyami adalah ulama sufi masyhur yang hidup pada tahun 188 sampai dengan 261 Hijriah, atau 804 sampai dengan 879 Masehi. Kakeknya adalah seorang Majusi namun telah masuk Islam. Ia merupakan salah satu dari 3 bersaudara, Adam, Thaifur dan Ali. Mereka semua ahli zuhud dan ibadah. Sedangkan yang paling agung budinya di antara mereka adalah Abu Yazid. Abu Yazid pernah ditanya, "Wahai Abu Yazid, bagaimana Anda dapat sampai pada tahap seperti ini?" Ia pun menjawab, dengan perut yang lapar dan tubuh yang telanjang. Makna dari perkataan beliau ini adalah dengan melazimkan puasa sunnah dan tidak memenuhi diri dengan memenuhi nafsu bersifat badan. Di antara ucapannya, "Aku bermujahadah selama 30 tahun. Tidak ada yang lebih memberatkan diriku, kecuali ilmu dan melaksanakannya. Kalau bukan karena adanya perbedaan pandangan antar ulama, tentu aku masih muncul." Sedangkan perbedaan di antara para ulama merupakan rahmat, kecuali dalam masalah konsentrasi tauhid. Dikatakan, Abu Yazid al-Bistami tidak akan wafat, kecuali seluruh kandungan Al-Quranul Karim tampak jelas. Abu Yazid pernah berkata, "Kami pergi untuk menemui seseorang yang populer kewaliannya. Orang tersebut juga terkenal zuhudnya. Lalu kami menuju kepada orang itu. Ketika ia keluar dari rumah dan masuk masjid, ia meludah yang bersesuaian dengan arah kiblat. Kami langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam kepadanya. Kukatakan bahwa orang itu tidak mampu bersikap amanat dalam menjaga adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ia dipercaya atas apa yang dikaitkan dalam simbol dirinya?" Ia juga berkata, "Aku berhasrat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kecukupan biaya makan dan istri. Lantas aku berkata pada diri sendiri, bagaimana aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan semacam ini, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memohonnya. Lalu aku pun tidak memohon. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mencukupi diriku dan biaya hidup istri. Bahkan aku tidak peduli apakah yang berada di hadapanku itu wanita ataukah tembok." Ketika ditanya awal mula zuhudnya, ia berkata, "Bagi orang yang zuhud tidak mempunyai tempat." Lalu ditanya, "Mengapa?" Ia menjawab, "Sebab, sejak 3 hari aku berada dalam zuhud, ketika hari keempat aku keluar dari zuhud. Pada hari pertama, aku zuhud dari dunia dan seisinya, pada hari kedua, aku zuhud dari akhirat dan seisinya. Sedangkan pada hari ketiga, aku zuhud dari segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada hari keempat, tidak tersisa sama sekali pada diriku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku benar-benar memahaminya." Lantas hatiku berbisik, "Wahai Abu Yazid, janganlah takut bersama kami." Aku pun berkata, "Inilah yang kuharapkan." Lalu ada suara berbisik, "Engkau telah menemukan, engkau telah menemukan." Abu Yazid ditanya, "Apa yang paling berat dalam penempuhan Anda di jalan Allah?" Ia menjawab, "Tidak dapat disebutkan." Ditanya lagi, "Apa yang teringan yang Anda pernah temui dalam diri Anda, dari diri Anda sendiri?" Ia menjawab, "Kalau yang ringan itu, memang benar terjadi. Aku pernah berdoa agar diberi kemudahan dalam taat. Namun tidak dikabulkan, malah aku terhalang dari air selama setahun." Dikatakannya pula, "Sejak 30 tahun aku sholat, sementara keyakinanku dalam hati di setiap sholat, terasa seakan-akan aku ini orang Majusi. Aku ingin sekali memotong tali pengikatku." Di antara ucapannya beliau, "Bila Anda sekalian melihat seseorang diberi karamah-karamah, bahkan dapat terbang di udara, maka Anda sekalian jangan tertipu. Sampai Anda benar-benar menyaksikan bagaimana orang tersebut menjalankan perintah dan menjauhi larangan, menjaga hukum-hukum serta menunaikan syariat." Pamanku meriwayatkan tentang Al-Bistami, dari ayahnya, yang berkata, Abu Yazid pernah pergi suatu malam menuju surau untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari bersandar di dinding surau. Hingga dini hari, ternyata tidak berzikir. Aku bertanya kepadanya perihal keadaan seperti itu. Ia berkata, "Aku teringat akan kata-kataku sendiri semasa kecil dulu. Itulah yang membuatku malu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."